Maka judul kita kali ini disesuaikan dengan wajah, ya. Karena wajahnya wajah banyak masalah. Maka bagaimana kalau judulnya kiat menghadapi persoalan hidup? Setuju? Saya yakin saudara setuju, ya. Satu, dalam hidup ini yang pertama kita harus siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Kenapa? Karena hidup ini tidak mungkin selalu akan cocok. Bahkan kalau dihitung-hitung lebih banyak yang tidak cocoknya. Bagi kita sama saja. Yang cocok dan yang tidak cocok dengan keinginan bagi kita sama saja. Karena yang paling penting kita bisa menyikapinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu, makanya jangan sok tahu. Coba digigit anjing baik atau buruk? Sok tahu. Baru aja dibilangin. Ada seorang pemuda doa minta jodoh, lalu keluar dari rumah. Langsung ada yang melirik, mendekati tanpa ragu-ragu, langsung menggigit betisnya. Ya Allah, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? Digigit, lalu dibawa ke klinik. Akhirnya waktu berjalan, tahu rahasia Allah. Ternyata jodohnya rawat. Lulusan, ada perawatan kriminal. Lulusan di sini. Lulusan Baitul Rahman. Jadi digigit anjing bagian dari terkabulnya doa. Karena dia jadi ketemu dengan calonnya. Bagi dia. Tapi saudara tidak usah yang nyari jodoh kemudian ngarep-ngarep digigit anjing. Karena tiap orang punya coupling takdir masing-masing. Juga bapak yang digigit anjing jangan langsung syukuran, ya. Karena belum tentu jodoh, mungkin rabies, ya. Artinya tugas kita itu sederhana, meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, memaksimalkan doa, selebihnya pasrahkan ke Allah. Apa aja yang Allah mau takdirkan, suka-suka Allah saja. Karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jangan suka ngatur Allah. Aturlah diri supaya disukai Allah. Apapun yang Allah takdirkan, Allah yang maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Jangan banyak kecewa dalam hidup ini, ya. Jangan-jangan awalnya kecewa, lama-lama bersyukur. Contohnya yang ceramah ini. Saya kan tidak nyangka, Pak, takdir betul dianggap orang sebagai penceramah begini. Ayah saya seorang prajurit. Cita-cita dari kecil ingin masuk akabri, tapi tidak jadi karena kurangnya tinggi. Dulu sakit hati. Sekarang gembira sekali, tidak jadi TNI, malah jadi ya, teman-teman saya sudah pensiun semua. Ini alhamdulillah badan putih begini nggak ada pensiunnya, semua ada hikmahnya. Jelas? Jelas tidak nih? Nggak usah ribet ya. Kalau ada yang tidak cocok, tenang saja. Udah melamar,
menjelang menikah dibatalkan, ya udah nggak apa-apa, daripada udah nikah dibatalkan mending sebelumnya. Ya namanya juga, kenapa saya udah melamar, undangan udah disebar kok ternyata batal. Ya terkabul doa ibu, saya nggak ngedoain batal. Apa doanya? Saya minta menantu yang soleh. Nah siapa tahu yang melamar itu belum termasuk kriteria soleh yang cocok. Udahlah, jangan rewel ya. Pokoknya fokus, luruskan niat, all out, ihris ala ma yadfa'uk wasta'in billah. Sungguh-sungguh dengan apa yang manfaat. Doa, ikhtiar dan doa seperti mata uang, harus nempel dua-duanya sempurna. Jangan cuma ikhtiar nggak pakai doa, nggak boleh. Jangan doa aja nggak mau ikhtiar, nggak cocok. Harus dua-duanya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz, jangan malas. Apapun nanti yang Allah berikan, Allah yang paling tahu buat kita. Nggak usah rewel. Enak? Enak tidak. Jangan maksa ke Allah masalah dunia ini, ya. Allah tahu yang terbaik bagi kita. 2, kalau sudah terjadi, tadi sebelumnya, kalau sudah terjadi kuncinya adalah ridho. Ulangi, sekali lagi. Apa bedanya ridho dengan ikhlas? Kalau ikhlas, ketika beramal, sedekah harus ikhlas, dompet hilang harus ridho. Beramal ikhlas, menerima takdir ridho. Nah, banyak orang yang menderita bukan karena takdir yang dijalanin. Orang menderita itu karena tidak nerima takdir yang ada. Tidak sedikit orang jadi tua jadi stres, nggak nerima jadi tua, padahal udah jadi. Nikmati jadi tua itu. Nikmati kita jadi berubah, tubuh jadi makin tua. Nikmati karena ini adalah yang terbaik dari Allah. Dan nggak dinikmati juga tetap. Lagi jalan, genteng jatuh kena jidat. Bagaimana? Bagaimana? Jawab. Benjol. Genteng jatuh kena jidat, kemudian kita mengatakan, saya tidak terima, saya tidak terima. Bagaimana mungkin tidak terima? Itu tanda terimanya udah jelas. Benjut kayak gitu, ha? Orang banyak stres karena tidak nerima takdir. Hidup ini ada episode-episodenya, hadirin. Tidak selalu terbayangkan oleh kita. Allah punya rencana buat kita. Nikmati aja. Hidup ini ada episode-episodenya. Ada waktu kita bayi, waktu kita TK, SD, SMP, SMA, udah. Dan ke depan masih ada episode lain yang tidak terpikirkan oleh kita. Gak apa-apa, kita ini hamba Allah, kita ini milik Allah. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita selain pencipta kita. Siapa? Allah. Kita ke diri kita kurang sayang. Kok kurang sayang? Apa buktinya? Maksiat. Kalau kita senang berbuat maksiat, berarti kita menzolimi diri kita. Allah tahu kita banyak dosa, makanya Allah takdirkan penggugur dosa. Kadang dihina, difitnah, ketipu, sakit. Banyak kejadian yang menurut kita tidak cocok, padahal di sanalah dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya udahlah, kalau terjadi sesuatu sakit, terima. Ya Allah, saya terima sakit ini. Tubuh ini milikmu. Engkau yang menakdirkan, saya terima ya Allah. Terima takdir yang ada,
Sambil ikhtiar ke takdir lainnya, sambil berobat. Sakit gigi, ridho sambil pergi ke dokter gigi. Udah sampai di dokter gigi ada tulisan, maaf dokter hari ini tidak nyampe karena sedang sakit gigi. Bagaimana? Ridho. Ya Allah. Oh gini saya nggak akan pergi. Bagaimana nggak pergi? Udah nyampe. Alhamdulillah ya Allah. Tinggal cari dokter yang lain. Kenapa jadi ribet? Benar? Naik motor, ban meletus. Bagaimana? Tidak. Mau nggak ridho juga tetap meletus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ban meletus, iya bu, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dia kehendaki terjadilah. Kok kenapa ya Pak ban kita yang meletus? Karena ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita, makanya meletus. Asik dong Pak kita bagi-bagi rezeki, memang. Tapi tukang tambalnya ini masih jauh Pak, masih 2 kilometer. Berarti Allah menginginkan kita olahraga. Ayo Bapak yang naik, Ibu yang dorong ya. Sekarang hadirin, banyak orang stres dan nerima takdir. Mau pensiun nggak terima, sakit nggak diterima, PHK nggak diterima. Udah hidup menjalanin aja, tenang saja ya. Semua kejadian pasti ada hikmah. Jelas? Kalau kita ridho kepada takdir, faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepada. Hati jadi tenang. Urusan dibimbing oleh Allah jadi solusi. Kita akan dibimbing dan kita dapat pahala. Kalau kita tidak ridho ke takdir, batin jadi nyesek, perih, sesek, menderita. Kemudian jadi berat menghadapi hidup ini dan jadi dosa. Waman sakita falahus sautu. Barang siapa yang marah kepada takdir Allah, Allah pun murka kepada. Udah terima, nasi jadi bubur terima, sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Ini bubur ayam, guys. Jelas? Jadi tua terima, sambil buatlah masa tua kita masa yang menyenangkan, banyak belajar agama, banyak tobat, olahraga yang baik, jaga kesehatan. Udah gak ada masalah jadi tua, ya kan? Halo? Terima aja Pak Budi kayak tinggal di masjid. 3. Satu apa? Loh, kan udah lupa kan? Satu apa? Siap. 2, kalau sudah terjadi, ridho. Ridho itu bukan pasif ya. Ridho itu start untuk move on. Orang tidak ridho tidak akan move on, melainkan off on. Kalau kita ridho, ya terserah Allah mau diapain saja diri kita, ya kan? Kita ini ciptaan siapa? Kita milik siapa? Kita dalam genggaman? Tidak ada yang lebih cinta ke kita selain Allah. Beneran, hadirin. Kalau Allah sebel ke kita, model-model kita gini tinggal sambal petir beres, beledap, gosong, selesai, ya kan? Apa yang kita hidupnya banyak dosa, bergelimang maksiat, sholat tidak pernah khusyuk. Bagaimana bisa khusyuk? Ngerti juga tidak, sholat mau apa, betul? Coba nanti duhur lihat. Kita Fatihah nggak ngerti, ayat kursi nggak ngerti, hafal. Rabbi kirli wanhabni wajburni nggak ngerti, itu padahal doa.
Allah tahu kita sholatnya kayak apa, tapi tetap aja ditutupi oleh Allah aib kita, betul? Tetap aja dihormati, padahal Allah tahu kita ini nggak ngerti apa-apa. Mikir, so. Kok tahu sih, kelihatan dari wajahnya ya ngaku. 3. Jangan mempersulit diri. Ulangi. Yang keempat. 3 apa? Yang mantap. Ngapain juga mempersulit diri ya? Yassiru wala tu'as, basyiru wala tunafi. Mudahkan, jangan dipersulit. Gembirakan, buatlah suasana menyenangkan, jangan dibikin menakutkan. Jangan banyak pengarang dalam hidup ini. Adanya orang suka didramatisir, dipertegang, dipersulit, dipergawat. Mau apa? Mau apa kita nyiksa diri? Gimana ya? Tahun 2024. Gimana apa 2024? Presiden. Ngomongnya biasa aja. Pemilihan presiden. Ya udah tenang aja. Kenapa sih pakai stres? Tenang gimana kan? Ya tenang aja, kan bukan saudara capresnya, benar. Ngapain gelisah? Capres bukan. Yang kedua, saudara kan belum tentu hidup tahun depan, ya kan? Udah tegang mati lagi. Yang ketiga, Tuhan kita kan Allah, bukan presiden. Dan dulu juga udah ganti-ganti presiden. Tetap saudara wajahnya makin tua, ya kan? Siapa yang menjamin rezeki kita? Jawab. Siapa yang menjamin karunia? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang ngampunin dosa? Siapa yang melapangkan urusan? Siapa yang bisa ngasih sakinah? Siapa yang punya surga? Kenapa kita harus habis-habisan mikirin capres? Benar? Tinggal kita pilih aja mana kira-kira yang paling kuat imannya, yang paling berkemampuan, istiqoroh, bismillah, cons. Selesai. Selebihnya doakan yang terbaik, ya Allah, mana yang terbaik menurutmu. Bisa cocok, bisa tidak cocok, tak apa-apa. Kalau yang kepilih nanti bukan yang kita, nanti yang jadi bukan yang kita pilih, ya enggak apa-apa, terserah Allah, tinggal doakan aja kebaikan. Betul? Mau ngapain juga kotor hati? Mau ngapain berantem? Sudah tidak ada lagi sekarang kecebong dan kampret, karena sudah yang satu namanya kecepret. Ini saya. Betul Pak? Rugi persaudaraan dosa gara-gara presiden capres itu kemana kita menderita? Oh ngapain? Halo? Ini serius hadirin. Saya tidak ngajak hal sesuatu yang buruk. Ayo pilih, tapi niatkan jadi amal soleh saja, bukan untuk bertengkar, berantem, ngapain juga, ya kan? Oh itu calon anggota dewan dibela habis-habisan sampai jatuh dari truk. Itu dapat kursi dewan, dia dapat kursi roda, ya. Biasa aja. Boleh saudara aktif dalam politik, tapi jangan sampai didramatisir, ya. Jadi tetangga saya menghina saya, ya udah nggak apa-apa. Nabi aja yang mulia dihina, masa kita yang hina asli nggak ada yang menghina? Aneh, bener. Apa sih yang aneh dihina orang? Apa sih yang aneh? Nabi dihina, sahabat dihina, orang-orang soleh dihina, para ulama ada yang menghina. Masa kita yang hina betulan gak ada yang menghina juga? Gak apa-apa. Dihina orang gak ada bahaya.
Yang bahaya tuh kalau kita punya kelakuan hina. Kita suka menghina orang, itu yang bahaya. Dihina orang gak ada apa-apanya. Yang bahaya tuh dipuji orang. Kalau dipuji orang, kita suka jadi ujung. Merasa kita yang hebat, kita yang sukses. Mana kita hebat apanya? Kita ini dihormati orang karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Jadilah orang menghormati kita. Kita dihormati karena dua hal. Satu, Allah ngasih casing. Yang kedua, Allah menutupi kejelekan. Itu. Saudara tahu kenapa AA diundang ke sini? Tahu nggak? Karena dua hal. Satu, Allah ngasih casing. Casing orang ini katanya kiai. Casing orang ini katanya dai. Itu casing loh. Dan yang kedua, kenapa saya didengar? Karena Allah menutupi dosa, aib, maksiat, kejelekan orang ini. Kalau dibuka, ubah. Makanya nggak usah menikmati kehormatan orang. Ya. Kalau orang menghina, ya dengerin aja kalau mau. Cetek. Penghinaan orang ke kita tuh cetek. Gak ada apa-apanya. Tuh si ibu itu tuh si banyak omong. Itu bukan menghina, itu fakta ya. Tapi saya tersinggung. Ibu nyiksa diri. Disebut banyak omong, bersyukur dong. Berarti yang ngomong itu gak tahu ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak ketombe, banyak bekas bisul, ya kan? Banyak orang tidak tahu siapa dari kita, benar? Saya kan udah nyobain juga, dipuji ramai-ramai udah, dicaci maki ramai-ramai udah. Demi Allah nih Pak, saya bersumpah ini Allah sedang mendengarkan. Dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya dibanding dicaci maki. Kita bisa jadi ujung kalau dipuji. Merasa ini punya saya, ini jerih payah saya, ini kehebatan saya. Udah menuhankan dirinya, Allahnya mana? Padahal kita nggak punya apa-apa kecuali yang Allah berikan aja. Mikir. Teruskan, jangan terlihat tertekan saudara. Terus dan jangan ribet ya. Kalau ada orang yang menghina kita ya udah nggak apa-apa, maafin aja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Berkata baik aja, nggak bahaya kok. Yang bahaya untuk kita yang berbuat jelek. Dompet saya hilang. Gimana kalau dompet hilang? Sabar atau syukur? Dengar dulu pertanyaannya, main ridho aja. Kalau dompet hilang, sabar atau syukur? Ya sabar, ya syukur. Mana yang lebih banyak kalau dompet hilang? Sabarnya atau syukurnya? Syukurnya. Alhamdulillah. Yang hilang cuma dompetnya aja, nggak dengan celananya. Nggak adil dong hadirin. Lihat yang udah hilangnya kayak sakit gigi. Sakit gigi sabar atau syukur? Apa yang gini-gini aja bingung? Ya sabar ya syukur. Banyak mana sabarnya atau syukurnya kalau sakit gigi? Keren. Paling cuma satu yang sakit, yang tidak sakit. Syukurin dong, lidah sehat, hidung sehat, mata, telinga, kepala, pundak, lutut, kaki sehat semua. Cuma gigi satu. Alhamdulillah ya Allah, untung cuma satu. Begitu. Kata juga mantap loh ada. Gitu, hiduplah relax saja, jangan ribet ya. Setuju tidak nih? Oh ribet mau ngapain? Belum tentu panjang umur. Nanti gimana ya? Nanti apa? Nanti itu belum tentu ada bagi kita. Benar?
Boleh kita menganalisa, boleh kita melakukan studi banding, perencanaan, manajemen resiko, boleh. Tapi nggak usah pakai stres. Karena masa depan itu dalam genggaman Allah. Yang penting kalau ingat masa depan saat ini dimaksimalkan. Karena belum tentu hidup nanti malam. Betul? Ini baru dapat WA ini. Duh, sedih sekali. Oh, ini umurnya 1 tahun di bawah umur beliau 66 sepeda semangat kemana-mana. Suami istri ini hobi sepeda. Masya Allah, sehat. Antar ibunya ke Bandung. Ibunya sudah sepuh. Lalu, saya sepedahan dulu. Sepedahan sampai di Nagreg. Tiba-tiba ada telepon dari polisi ke istrinya. Ini suami ibu berbaring di pinggir jalan di samping sepedanya. Wafat. Enggak ketahuan. Meninggal. Enggak tahu, itu enggak kebayang. Saya juga pergi ke sini. Apa yakin nanti sore bisa kembali ke Jakarta, Bandung? Enggak. Hidup saya adalah saat ini. Nanti belum tentu ada. Mau ngapain kita stres dengan besok lusa yang belum tentu ada? Mendingan saat ini aja kita bikin sebaik-baik waktu. Betul? Benar tidak? Bu, Ibu, nggak usah ribet hidup ini ya. Ibu mau bahagia enggak? Mau bahagia enggak? Udah nggak usah terlalu cinta lah sama suami ibu. Iya serius. Mau ngapain juga terlalu cinta ke orang? Ada nggak yang udah meninggal suaminya? Saya nggak ada maksud apa-apa ya. Cuma yang udah lama gitu suaminya meninggal 15 tahun, ada nggak? Acungkan tangan. Saya cuma mau nanya aja. Kemarin di sana saya sudah 16 tahun suami saya meninggal. Ibu masih hidup? Saya tanya, ibu masih hidup? Masih. Masih makan? Masih. Berteduh? Masih. Masih ada rezeki? Masih. Berarti bukan suami ibu yang menjamin ibu, ya. Udah, rumah tangga itu disyukuri saja. Jangan dibikin ribet. Siap. Jangan dibikin ribet. Lagi begini ada yang buang angin, tot. Ya sudah selesai. Mau ngapain dipemas? Bu, jangan ketut. Gimana jangan? Sudah. Gimana sih rewel amat? Vio nyebelin banget. Kentut di sebelah saya kan udah selesai masalahnya. Bau loh, basi udah kesedot. Ya kan udah selesai. Mau digimanain, Mau dipulangin kan gak bisa. Udah ada rezeki ibu. Berarti alhamdulillah telinga bisa mendengar. Ya lembut. Itu gak kena COVID. Benar tidak? Saya tinggal sehat ya bu ya. Mbak ini tadi jangan di mana aja terus. Mau apa sih? Ribet-ribet apa? Benar? Apa yang ribet sih? Oh makan terlalu asin, yang udah sedekah ke kucing beres. Beli durian ternyata duriannya busuk, ya nggak apa-apa. Berarti kita meringankan beban tukang durian. Dia jadi tidak terlalu rugi, betul sudah. Berarti durian busuk nggak akan dibeli oleh saudara kita yang lain. Kita nggak makan durian, nggak ada masalah, betul tidak? Kenapa harus marah-marah? Kenapa kita harus rusak hari kita dengan sesuatu yang udah selesai? Kalau udah beres, udah selesai. Tapi istri saya dulu waktu masih SMA banyak pacarnya. Lah sekarang udah aki-aki mau ngapain ngebahas SMA? Udah beres, itu udah selesai. Tinggal udah nggak usah diungkit-ungkit. Mau ngapain kita merusak hidup kita? Betul? Mau tidur mikirin utang nggak akan kebayang. Mending zikir. Oh hadirin, banyak orang yang merusak hidupnya karena masa lalu diingat-ingat terus, dan merusak hidupnya karena masa yang akan datang yang belum tentu terjadi. Mau ngapain? Yang penting hari ini sepadat mungkin berbuat kebaikan. Senyum, sedekah,
Ada orang minta tolong, ya, ada sapu terguling, bereskan, ada sampah pungut, ada ibu-ibu bawa belanjaan berat, bantuin. Oh, saja kebaikan yang ikhlas. Menyapa, sapa dengan bagus, kita nyapa, dia nggak mau balas, apa-apa ya kan? Yang penting kita yang nyapa, betul tidak? Kita senyum, dia nggak senyum, nggak ada masalah. Kan bibir kita yang ini, bukan yang itu. Mau ngapain kita mikirin orang? Bener nggak sih? Saya sakit hati, saya sudah senyum, dia nggak senyum. Ya tidak ada masalah. Itu kan bibir dia. Ngapain maksa bibir orang? Saya sudah ngucapin salam, dia nggak ngebalas, mungkin nggak kedengaran. Mungkin lagi fokus mikirin utangnya. Kenapa jadi jengkel? Sederhanakan masalahnya. Artinya, mau bahagia? Ya udah. Kenapa segala dibikin ribet? Nih, cerita ya. Waktu haji ada ilmu. Seorang bapak-bapak usia 70 tahun, awet muda, cerah, sehat, ditanya, "Syekh, apa rahasianya? Kok awet muda begini, seger?" Rahasia saya cuma satu. Apa itu? Saya tidak mau berdebat. Ditanya oleh, masa hanya dengan tidak mau berdebat jadi sehat? Gak mungkin, Syekh. Hanya tidak berdebat jadi awet muda. Saya setuju dengan saudara. Setuju. Nih. Ngerti nggak? Serius ngerti nggak nih? Mau ngapain segala didebatin, ya kan? Mau ngapain buang-buang waktu segala didebatin? Kemarin Messi nggak jadi datang. Kenapa sih Messi nggak datang? Ngapain ngobrolin Messi? Nggak. Suami istri nggak usah banyak berdebat. Pak, gara-gara papa nih kayak gini, papa tuh harusnya jadi suami tuh, jadi tauladan di rumah ini, baik kepada itu. Saya setuju. Tadi kok ngapain berdebat ya? Ibu tuh capek tahu ngurus keluarga, udah hamil, udah ngurus anak-anak ngeberesin, hargai dong ibu. Sepakat. Saya setuju. Soal saya ada baik. Beres. Mau ngapain ribut? Setuju? Setuju kan? Bagaimana kalau saya minum? Setuju? Kain sih punten panitia. Maaf ya. Lihatnya ke sini, Pak. Nggak usah lihat air yang udah waktunya rezeki betul. Ada juga seorang umur 80 tahun. Makasih, Masya Allah. Dapat nggak apa-apa, Bimbers. Jazakallah khair. Terima kasih, Pak. Masmin. Alhamdulillah. Ada juga usia 80 tahun. Sehat, segar, fresh. Syekh, udah 80 tahun tapi sehat, tenang, menyenangkan. Apa rahasianya? Kalau saya sih 2 rahasia. Apa? 1, saya tidak mau marah kecuali hanya untuk yang penting. Gak penting saya gak marah. Yang kedua apa? Yang kedua, ternyata duniawi ini gak ada yang tingkit, beres ditinggalkan. Apa yang gue dimarahin? Piring pecah, ya udah, nggak waktunya ya. Tapi saya ada yang pinjam uang, dia nggak mau bayar, ya udah, mikirin aja rezeki yang ada daripada mikirin uang yang nggak ada. Pak, gara-gara ini di depan rumah saya digali ini pakai bikin jalan, toko saya omset jadi berkurang. Harusnya 5 juta, sekarang jadi 2 juta, 3 juta saya tiap hari rugi. Kata siapa rugi? Emang rencanamu udah jadi rezekimu? Enak aja. Nyebut yang nggak ada jadi rezeki dia, ya kita kan suka ngarang. Harusnya saya dapat 5 juta. Kata siapa? Kalau Allah mau ngasih 2 juta, ya 2 juta yang datang.
Kenapa capek mikirin yang nggak ada? Oh gimana nih saya masih kuliah, nanti kalau saya lulus dapat kerjaan enggak? Emang saudara bukan lulus? Gak usah capek mikirin kerjaan sekarang. Adik ini mahasiswa yang benar loh. Kerjakan yang bagus, ibadah yang bagus, belajar yang bagus. Nanti Allah ngasih. Kalau kita serius sekarang, gimana ya? Istri saya tuh nggak nurut. Udah bapak aja yang nurut ya. Istri saya galak ya, bapak yang baik. Ngapain maksa istri, susah. Mending maksa diri, betul tidak? Istri saya jarang senyum, kita yang senyum, sederhana. Sederhana loh hadirin hidup ini. Salah satu ciri orang yang tidak disentuh oleh api neraka adalah namanya sahol, orang yang mudah urusan. Ini beli kerudung 120.000, padahal teman cuma beli 90.000, rugi. Bukan rugi, untung kita ngasih rezeki ke orang. Si ibu itu tuh yang provokatornya, itu rugi. Itu dia yang suka ngerugiin. Kita kan suka merasa sukses kalau ngebangkrutin pedagang, ya kan? Nggak ada lah, dunia ini nggak ada yang gawat. Nggak ada yang gawat, biasa aja. Mati juga kan dibawa dunia ini, betul? Setuju? Relax aja. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas, kerja tuntas. Tapi hasil terserah Allah. Ya. Udah selesai belum nih? Oh belum duhur juga ini, ha? Duhur jam berapa sih? Duhurnya. Jadi lama begini, pada sekarang kayak apa? Tidak kok. Anak salah, saya kecepatan datangnya langsung. Alhamdulillah, bismillah. Maaf ya, minum ya. Kenapa kita minum? Karena salah, itu mah monyet juga kayak gitu. Kita minum karena ini jadi ibadah. Makanya kalau minum itu harus jadi amal soleh. Duduk, pakai tangan kanan. Terus gimana? Bismillah. Terus dilihat ada nggak airnya, ya nggak? Kalau ada, bismillah. Tidak tegukan, ucapkan hamdalah, jadi amal soleh. Masya Allah. 4. Ya, saya lihat waktu. Bener kan, Pak? Duhur yang 12. Nggak bisa lebih cepat dari itu. Jangan dipersulit, Pak. Gimana kalau ada orang yang nyebelin sama kita? Maafkan. Bu, ibu, kalau ibu bikin salah, maunya dimarah oleh suami, atau mau dicuekan, atau mau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab. Jawab. Dimarah mau tidak? Dicuekin mau tidak? Dengar, ya Pak ya. Kalau istri salah jangan dimarah, jangan dicuekin, tapi dinasehati dengan lemah lembut. Nasehatinya mau di depan anak-anak, di depan orang, atau secara pribadi, Bu? Iya Pak, mau saya ikut campur. Gimana Bu? Pribadi. Kenapa gak mau di depan anak-anak? Malu. Dengerin. Jangan suka nasehatin orang di depan orang lain. Itu hanya bikin malu. Ya Bu, gitu kan Bu? Dengerin nih Pak. Maukah ibu diukit-ukit kesalahan yang lainnya? Kesalahan lalu diukit-ukit jangan. Jadi kalau nasihat fokus aja yang ini, gitu ya. Mau bertele-tele atau simple? Jawab. Tuh dengerin, kalau ngasih nasihat itu gak usah bertele-tele, gak usah segala diungkit-ungkit, fokus, simple, selesai. Gitu Bu?
Ibu mau dimaafkan enggak? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Jadi udah nasehatin tuh langsung dimaafin gitu? Dengerin. Luar biasa ada yang. Jadi istri itu maunya kalau beliau melakukan kesalahan, kita jangan marah. Sesuai dengan Ali Imran ayat 134. Ya, ini ciri orang takwa. Kemudian nasihatinya secara lemah lembut, secara pribadi. Jangan di depan siapa-siapa, kalaupun di kamar juga kamar kecil. Kemudian jangan kemana-mana bertele-tele. Kalau nasihat sederhana aja, jangan ngungkit-ngungkit dan langsung dimaafkan. Gitu Bu? Begitu Bu? Tuh, dengerin. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, kalau ibu ke suami gitu enggak? Itu masalahnya. Gue cuma maunya aja. Coba deh Bu, ibu apalkan ke suami. Suami insya Allah nanti mengamalkan juga. Gak apa-apa lah Pak, kita aja yang memaafkan. Kita kan bakal salah terus ya. Nah apa? 4. Evaluasi diri. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Apa dalilnya? Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa dirimu disebabkan tanganmu. Artinya kita yang mengundang kepahitan. Jadi kalau ini anak tuh gak nurut, anak bikin malu, siapa kira-kira yang salah? Kita. Jangan nyalahin anak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya yang salah. Saya kepada keluarga belum jadi contoh yang baik. Astagfirullah. Saya belum mendidik dengan sungguh-sungguh pakai hati. Saya belum jadi contoh. Banyak maksiat dan dosa yang saya lakukan di luar. Anak-anak tidak tahu, padahal pasti engkau tahu. Astagfirullah ya Allah. Saya lah yang bersalah mengapa anak jadi begitu. Bapak kau, ini anak bermasalah. Ibu, ya Allah, saya ibunya. Saya yang salah ya Allah. Saya mengaku selama mengandung jarang baca Quran, jarang ingat kepadamu. Ketika melahirkan saya pilih tempat terbaik, lupa sampai kepadamu. Ketika anak dibesarkan jauh dari namamu, jauh dari ayat-ayatmu, jauh dari doa, saya yang salah. Ibu juga bersujud. Allah lihat tidak? Bapak tobat, lihat tidak? Lihat tidak? Allah lihat tidak ibu bertobat? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Tidak sulit bagi Allah membolak-balik hati anak. Yang ingin punya anak soleh, gimana caranya nyolehin anak? Gak bisa. Kita gak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Gimana? Nasihat ke anak? Bukan tidak boleh nasihat ke anak. Gak mempan. Kenapa nasihat kita gak mempan? Karena udah tahu modal kita. Ngaji anak-anak, ngaji kalian. Anak tahu Bapak Ikro jilid 2. Cuma nyuruh. Ayo, Bapak ingin kalian menjadi manusia bertakwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. P4 gitu. Tobat Pak. Kunci paling dekat membuat pertolongan Allah datang kepada anak-anak, tobat. Allah tahu kita dulu jadi orang tua yang benar. Allah menyaksikan kelakuan kita sebagai orang tua dimanapun juga. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah
di bumi maupun di langit. Kita mau ngomong apa saja, Allah tahu kelakuan kita kayak apa kan? Tobat. Bapak ingin istri soleha? Iya, saya tuh ingin istri saya tuh soleha, hafizoh, khaful karimah. Pak, yang seperti itu kan gak mau sama bapak ya. Kita terima. Tahunya kayak gitu. Ya ingin istri soleha, ingin ya itu kan gak mau sama bapak ya. Yang ada aja. Ya gimana cara nyolehin istri? Cara nyolehin istri adalah tobat. Kita jadi lelaki belum benar. Gaya aja di rumah sok seperti gimana, padahal Allah tahu dosa kita. Tahu nggak kenapa para ibu masih menghargai suaminya? Karena istri tidak tahu kelakuan suaminya sebenarnya. Wadir. Bu, ibu, ingin suami baik ke ibu? Ingin suami sayang ke ibu? Gimana coba caranya? Sebutin. Ibu jawab, jangan bikin jengkel. Gimana caranya supaya disayang oleh suami? Hah? Diurus baik-baik. Caranya ibu banyak tobat. Tuh, salah saya apa? Nah itu salah, gak mau ngaku itu. Ampun ya Allah. Ini ada cerita nih Pak, bagus cerita. Ini kisah nyata ya. Ini suami memang kurang bagus akhlak, lihat. Pemarah, emosional, dan jeleknya kalau marah tuh suka ngerusak, mukul istrinya enggak, nendang pintu, ngejatuhin piring, dan dia pergi dari rumah 3 hari. Tapi dia nggak pernah lebih dari 3 hari. Suatu saat suami kumat, marah, keluar dari rumah. Tapi antara 15-20 menit di luar udah nyetir nih. Balik lagi ke rumah, nggak pernah kejadian kayak gini. Sampai ke rumah, dilihat ternyata istrinya di kamar lagi sholat. Duduk aja ditungguin sih. Selesai sholat, Bu, maafin saya ya, saya tadi kasar, omongan gak benar. Oh, istrinya yang baru pakai mau kenal tuh, pegang terus di paha, di lutut. Suami saya yang salah, maafkan saya, damailah ya. Menjelang tidur, suami bicara gini, Bu, kamu ngamalin apa? Ha? Biasanya kan 3 hari saya berhenti. Kenapa 20 menit udah balik begini? Kapan saya minta maaf? Gak pernah. Kenapa saya jadi minta maaf? Pasti dimiridin ya. Apa amalannya? Oh, enggak Pak, saya sudah dapat ilmu. Pokoknya kalau ada masalah apapun, kuncinya adalah tobat. Jadi tadi Bapak pergi, saya langsung sholat, kemudian tobat. Ampun ya Allah, ampun. Saya yang salah. Saya belum jadi istri yang sabar. Saya sering kasar, kata-kata saya sering menyakitkan. Ampun, benar-benar nggak ingat kesalahan suami, yang diingat cuma kesalahan dirinya. Dan Allah membulak-balik hati suami, balik ke rumah tanpa nindungan. Dalilnya ada, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, minta ampun, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. 1, Allah akan mencabut semua gelisah, risau di hatinya, diganti dengan ketenangan. Wa min kulli daikin makhrajan, Allah beri jalan keluar apa aja masalahnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan pertolongan dan tempat yang tidak diduga-duga. Tuh si ibu itu tobat. Makanya udahlah, kalau ada masalah tobat. Jelas nih. Punya dosa enggak sih kayak tenang-tenang gini, ha? Punya dosa tidak?
Punya dosa tidak? Punya atau tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Pertanyaannya, berapa kali istighfar sehari? Jangan kan? Kayak kaca mobil kotor dan makin kotor wipernya tidak jalan. Stres Pak. Istighfar. Kalau ada yang nanya, apa sih amalan yang paling favorit buat bagi saya amalan favoritnya minum teh anget ini maduan. Alhamdulillah. Semuanya lihat ke sana, ada yang lihat saya ya kan. Terima kasih jazakallah khair. Amalan yang paling saya sukai wasiat dari guru saya adalah istighfar. Kita tuh istighfar tuh kalau lagi jengkel. Astagfirullahaladzim. Itu bukan istighfar, itu emosi, dimodifikasi. Astagfirullah. Nah, mau bahagia, mau jalan keluar, mau pertolongan yang tidak diduga-duga, istighfar. Percayalah, solusi tercepat terhebat adalah taubat. Nggak usah nyalain siapa-siapa. Nggak ada bahayanya kok, dosa orang lain yang pasti bahaya. Zalam nafsi. Terakhir, pokoknya terakhir nggak boleh maksa ya. Setuju? Saudara jangan berdebat. Setuju? Satu apa? Siap. Kenapa sih diulang-ulang ditanyakan? Supaya nanti di rumah ingat dan bisa disampaikan ke yang lain. Satu apa? Ya, menghadapi yang cocok dan tidak cocok. Dua, ridho kalau sudah terjadi sambil ikhtiar, sempurnakan di jalan yang diridhoi. Tiga, jangan mempersulit diri, proporsionalkan, jangan didramatisir, jangan dipertegang, jangan dipergawat, beresin aja baik-baik. Ya, simple kok, hidup ini nggak ada yang gawat. Kita nggak kayak lagi di Palestina, betul? Kalau orang Palestina aja anak-anak lihat ada pesawat jet yang mau bawa bom nggak takut ya. Mungkin udah waktunya kita pulang. Saya menyusul bapak saya, gitu. Yang keempat, evaluasi diri. Jangan suka mencari kambing hitam, karena saudara kambing paling tak. Dan lima, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Ulangi. Yang mantap. Sekali lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah. Makhluk semuanya la haula wala quwwata illa billah. Semua makhluk ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan tanpa izin Allah. Bergabung semua jin dan manusia, mau nolong kita, ngasih sebutir nasi saja, tapi Allah penguasa langit dan bumi tidak menghendaki. Apakah nasi akan sampai? Jawab, tidak akan pernah. Orang mau janji apapun Allah nggak izinkan, nggak kejadian. Semua yang ada mau mencelakakan, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Jawab. Tes. Lemparkan Pak, botol, HP, opea, besi, apapun, lempar ke wajah saya sekarang. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan tersentuh wajah ini. Nih ya, dari belakang siapa tanda-tanda pegang batu? Ayo, nggak bisa. Caranya kalau Allah tidak menghendaki, berbagai cara. Salah satu cara dari Allah,
dibuat hatinya tidak mau ngelempar. Ada yang megang-megang, ya. Tapi terlintas di sini kualat loh, kualat nggak jadi. Allah yang membulak-balik hati. Makanya Bu, Pak, kalau ingin ditolong oleh Allah, kata kuncinya jangan berharap dari makhluk. Itu yang bikin Allah cemburu. Itu yang membuat hidup menderita dan jauh dari pertolongan Allah. Surat Yunus 107. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jikalau Allah mengendaki kemudaratan, menimpakan kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang bisa menolaknya. Fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah memberikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendaki. Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dah, pokoknya ada apa-apa lapor ke Allah, ya. Mau apa? Minta ke Allah. Di mana ya suami saya kelihatannya lincah lagi. Ibu tahu dari mana? Iya, saya lihat dari kemarin di rumah main spintrom terus. Saya khawatir dia lapor ke Allah. Ambil wudhu, sholat. Ya Allah, titip suami saya mau dinas keluar kota. Jaga pandangannya, jaga hatinya. Engkau yang maha kuasa atas segala-galanya. Allah dengar enggak doa ibu? Daripada ibu terus mengancam suami, awas loh, enggak usah. Suami banyak cahaya. Titipkan ke Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa. Doa bisa merubah takdir. Serius loh Pak. Doa. Bapak mau pulang ke rumah takut oleh istri. Saya udah ceramah belum di sini tentang singa? Yang benar. Yang benar belum dengar ceramah ini? Ada yang udah dengar tuh? Ibu cerita. Kalau manusia menikah, orang datang, salam, ngasih kado, doa. Tapi kalau singa menikah, orang binatang lain tidak boleh datang. Ini singa pas lagi nikah, kucing datang, marah itu singa. Pas mau dikamplang, kata kucing, singa, jangan ngambek. Saya harus ngomong sesuatu penting. Apa kata singa? Langsung singa pucat. Apa kata kucing? Sampai pucat singa. Kata kucing begini, singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, tapi sesudah menikah kucing gitu namanya. Aduh, jelas Meng, jelas nah. Paling enak saya ceramah ini kalau dia mendengar polisi dan tentara lah. Karena di kantor pakai loreng TNI, pulang pakai merek kucing. Para kucing sekalian, banyak doa. Kalau mau pulang, mau bicara sama istri dan bekal kalah, doa. Rabbi stopri, sodri, wa yassirni amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gak ada yang bisa menenangkan istri selain Allah. Sayang kita suka ngandelin argumen, ngandelin debat, ngandelin saya itu suamimu. Udah pada tahu. Ngebangunin anak saya susah bangun. Pegang baik-baik, doa, ya Allah, anak ini adalah ciptaanmu, anak ini milikmu, anak ini amanah darimu. Ampun ya Allah, saya belum bisa menjaga amanah ini, tapi Kau bangunkan anak ini ya Allah. Dengar tidak? Allah lihat tidak? Doa, usap, bangun sayang. Sudah waktunya sholat subuh, bangunlah.
Minta ya Allah, Engkau yang membangunkan. Mudah bagi Allah. Males Pak. Jangan. Ya Allah, betul. Oh, tidak tahu bisa pakai Allah baik. Ya Allah, ampun ya Allah, bangunkan. Nurut Pak. Jauh lebih hebat doa daripada sekedar ikhtiar tanpa doa. Jelas? Apa aja doa. Apa dalilnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku adalah dekat. Aku kabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Fal yastajibuni fal yu'minu bi la'adabu yarshuduni. Maka hendaklah saja ke Allah, yakin ke Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Apalagi selain doa, mau ditolong oleh Allah. Ada sahabat saya bisnisnya bagus, ketika ditanya bisnisnya apa kok bisa hebat kayak gini? Bisnis saya cuma 2. Apa? Bisnis intan dan bisnis emas. Apa bisnis intan? Intan Rasulullah yang suruhkum, barang siapa yang menolong agama Allah, Allah menolong urusannya. Bisnis emas apa? Masjid gitu. Selalu TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Tidak pernah jauh dari masjid. Itu mengungkap pertolongan Allah. Ada satu lagi amalan supaya ditolong oleh Allah. Mau tahu? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni aqi. Allah senantiasa akan menolong orang yang senang menolong. Jadi kalau kita dalam kesulitan dan banyak masalah, tolong orang sebanyak. Keluaikan tanggungan seserta yang lakwat kasih makan, yang mau beasiswa kasih. Makin banyak menolong, makin ditolong. Dengar itu baik-baik Pak. Saya nggak punya uang, tolong pakai tenaga. Datang ke masjid, masjidnya kurang bersih, ada batu bersih, nyapu jalan, apa aja, pokoknya tolong. Masuk ke toilet, ada kecoa, terpeleset, terlentang. Ayo digimanain? Jawab. Kecoa terlentang digimanain? Pakai sendal? Itu kecoa terlentang sengaja oleh Allah ditakdirkan ada di hadapan kita. Susah balik lagi ya kan? Siapa tahu dia mau menikah di ruang sebelah ya kan? Atau siapa tahu dia baru melahirkan mau ketemu anaknya, sekarang terlentang gitu. Apa susahnya ditolong kalau cuma satu ya kan? Lu nggak usah diposting. Allah lihat tidak kita nolong kecoa? Lihat tidak? Oh, siapa tahu itu yang mendatangkan pertolongan Allah. Enggak sulit Allah menolong kita kalau kita sedang menolong orang. Enggak ada yang susah bagi Allah. Hadirin sekalian, jangan berharap ke makhluk, bikin sakit hati. Bu, Ibu, Bu, nggak usah banyak berharap dari suami. Ya, model-model ini tidak bisa diharap. Sudah ada. That means we need quiet and it's living on the road. Berharap sama makhluk bikin sakit hati. Benar? Ibu kalau dandan di rumah gak usah nanya sama suami, Mas bagaimana penampilan saya? Itu jadi masalah baru. Dandan saja niatkan lillahi ta'ala. Kalau nanya pusing suami, mau nyebut cantik gak begitu, menyebut jelek gak tega. Akhirnya jalan tengah. Ya ibu mirip kesemek, jadi sakit hati. Tahu kesemek? Udahlah, pokoknya kalau ingin hidup ini ditolong oleh Allah, patuh ke Allah, sibuk dengan melakukan yang Allah sukai, diantaranya tolong agama Allah dan banyak menolong makhluk-makhluk Allah. Demikianlah Bapak Ibu yang baik, terima kasih. Awas loh, jangan banyak segala surat apa ya. Terima kasih. Apalagi? Ada lagi surat yang lain? Oh, ini wanita surat begini.
Alhamdulillah. Baik. Kalau minta nasihat dari tadi saya sudah nasihat deh sampai ngelel begini. Insya Allah. Pokoknya amalkan saja ya. Jangan jauh. Terakhir ini ya. Ini ada Al-Quran di sini. Semua handphone usahakan ada Qurannya. Baca Quran dengan terjemahnya. Karena ada Quran di sini, jangan dibuka yang bisa membuat kita merendahkan kemuliaan Al-Quran. Ya, zaman kita sekarang Allah sudah menakdirkan ada handphone. Tidak umat Islam sekarang punya Al-Quran dalam genggaman. Ini hikmat besar. Tidak apa-apa baca Quran di sini. Bagi saya ikut pendapat, ya tidak apa-apa. Malah hikmahnya jadi malu kalau kita melakukan dosa dengan handphone ini. Setuju? Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, kita akan segera tutup dengan doa. Kita baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas sambil bersedekah. Ya, bersedekah bagian dari rasa syukur. Sedekahlah. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Ini akan digunakan untuk membangun gedung Baitul Quran. Masya Allah. Supaya pembagian pahalanya semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mana petugasnya sudah ada belum? Ya, silakan. Saya baca ayat, kita baca ayat kursi sama-sama ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'is samawati wal ardil jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan kami menjadi hamba-hamba yang Kau ridhoi ya Allah. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Ampuni dan hapuskan sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ya Allah, ampuni dosa-dosa yang tidak sengaja. Ampuni ya Allah dosa yang sengaja. Ampuni dosa yang terang-terangan kami lakukan. Ampuni ya Allah maksiat yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Engkau pasti menyaksikan. Ya Allah, ampuni dosa yang berulang-ulang padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, berikan kekuatan agar kami bisa menjauhi maksiat. Berikan kesanggupan agar kami bisa menghindari dosa ya Allah. Lindungi kami dari segala sesuatu yang Engkau murka. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada ibu bapa kami. Ampuni dosa kami kepada guru-guru kami, kepada para ulama. Ampuni dosa kami ya Allah kepada kaum du'afa yang pernah kami zalimi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan ibu bapa kami, bahagiakan, muliakan ya Allah di dunia wal akhirat. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, karuniakan kepada kami keluarga sakinah. Jadikan kami orang tua yang amanah. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, yang solehah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang berakhlakul karimah. Jadikan hafiz yang istiqomah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan lahir batin sehat wal afiat. Lindungi kami dari fitnah, bala wal musibah. Bimbing agar kami ini istiqomah ya Allah, dan jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Berkahi ya Allah tempat ini, berkahi masjid ini, berkahi kampus yang Kau titipkan ini ya Allah. Jadikan ladang pahala mengalir tiada akhir bagi hamba yang Kau jadikan jalan terwujudnya takdir-Mu ini ya Allah. Makmurkan dunia akhirat yang memakmurkannya ya Allah. Lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari doa yang tiada Engkau ijabah, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Berkahi majlis ini ya Allah, kumpulkan kami di dunia mulia, kumpulkan kelak kami di surga-Mu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kita akan persiapan sholat zuhur ya, tapi ada donasi juga untuk Baitul Quran. Alhamdulillah, gitu ya. Baik, insyaallah ini ada amanah dari Universitas Baitul Quran ya. Donasi dari Baitur Rahman, Yayasan Pendidikan Baitur Rahman, sejumlah 25 juta rupiah untuk kegiatan dakwah Islamiyah Darul Tauhid. Baik, insyaallah amanah ini